Perkenalkan, nama saya Nadira Sabilanasya. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai hubungan antara Omnibus Law, Online Single Submission, dan One Map Policy dengan Sistem Informasi Perencanaan dan GIS. Ini merupakan salah satu pemenuhan nilai ujian tengah semester saya dengan matkul Sistem Informasi Perencanaan. Pembahasan yang akan saya jelaskan kali ini terdapat 3. Yang pertama adalah pengertian dari One Map Policy, terus manfaat dan tujuannya, dan hubungan One Map Policy dengan Sistem Informasi Perencanaan dan GIS. Yang kedua adalah Online Single Submission, pengertian dari Online Single Submission tersebut, dan hubungannya dengan One Map Policy dan Sistem Informasi Perencanaan dan GIS. Yang ketiga adalah mengenai Omnibus Law dengan hubungannya dengan Online Single Submission. Yang pertama adalah One Map Policy dan hubungan dengan Sistem Informasi Perencanaan dan GIS. Nah, One Map Policy ini adalah One Map Policy ini atau bisa dibilang dengan kebijakan satu peta. Ini merupakan arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada referensi geospasial, satu standar, terus satu basis data, satu geoportal pada tingkat ketelitian peta dengan skala 1:50.000. Jadi, kebijakan ini merupakan adanya satu peta dasar yang sama untuk dipakai oleh segala instansi. Tapi dalam satu peta ini terdapat beberapa peta tematik, misalnya di dalam gambar tersebut ada misalnya peta persawahan, peta industri, peta perairan, dan sebagainya. Selanjutnya, adanya One Map Policy ini memiliki tujuan untuk membenahi sistem pemetaan tematik nasional dan sekaligus peta dasarnya, khusus untuk peta yang memiliki skala 1:50.000. Nah, tujuannya itu adalah dengan kayak membenahi peta-peta yang udah ada sebelumnya. Nah, karena kebijakan satu peta ini juga dipandang merupakan sistem pemetaan nasional yang menghasilkan informasi geospasial nasional, namun selama ini ternyata belum bisa sepenuhnya untuk dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan nasional. Jadi dengan adanya One Map Policy ini diharapkan dapat membantu dan mendukung pembangunan nasional yang ada di Indonesia. Nah, manfaatnya adalah untuk menghindari tumpang tindih izin atas pengelolaan lahan tersebut. Nah, dari Menteri ATR atau Kepala BPN tersebut mengatakan bahwa setiap tatanan pemerintah ini akan menggunakan satu peta dasar yang sama. Nah, agar lahan yang telah dikeluarkan izin pengelolaannya tidak bisa dikeluarkan lagi izin pengelolaannya pada bidang yang sama. Nah, misalnya dalam satu kawasan ini sudah diberikan izin pertambangan, tapi ternyata dari dinas atau pemerintahan lain ini juga mengizinkan satu lahan ini diizinkan perkebunan yang akan mengakibatkan jadinya tumpang tindih. Jadi satu lahan itu diizinkan oleh dua perizinan pertambangan dan perkebunan tersebut. Nah, jadi dengan adanya One Map Policy ini diharapkan dengan tidak terjadi lagi konflik sosial tersebut dan dapat menghindari tumpang tindih penerbitan izin tersebut. Nah, hubungannya One Map Policy ini dengan Sistem Informasi Perencanaan dan GIS ini, karena One Map Policy ini masih saling tumpang tindih satu sama lainnya, yang dapat menyebabkan menyulitkannya dalam mendukung pemanfaatan ruang, penggunaan lahan untuk pengembangan kawasan dan infrastruktur tersebut, dan juga bisa merugikan karena tanpa dipadukan dan disinkronkan antara peta yang satu dengan peta yang lainnya. Jadi dengan adanya One Map Policy ini diharapkan meminimalisir dan meminimalisir kegagalan dan mendukung pemanfaatan ruang itu dalam pengembangan kawasan dan infrastruktur yang ada di Indonesia.
Nah, sehingga pada akhirnya suatu perencanaan pembangunan ini tidak mengalami kegagalan dan pembangunan wilayah di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, dari One Map Policy ini merupakan terdiri dari satu peta dasar yang sama tersebut. Nah, dari One Map Policy ini juga terdapat 85 peta tematik yang sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Misalnya ada peta infrastruktur, terus peta ini juga diketahui bisa mengetahui di mana letak jalur pipa gas, jalur kabel serat optik, dan infrastruktur lainnya. Sehingga dengan adanya peta ini tidak ada lagi pembangunan infrastruktur yang saling berbenturan. Misalnya contoh lainnya itu adalah peta sumber daya alam yang menyajikan informasi tentang letak sumber daya alam itu, terus apa aja jenis sumber daya alam yang tersedia juga di suatu kawasan, dan status pengelolaan sumber daya alam tersebut. Nah, kenapa sih perlu adanya One Map Policy ini? Karena analisis spasial sebelumnya ini sulit dilakukan, karena masih peta-peta yang tersedia ini ada yang tidak lengkap, terus tidak teratur disusunnya. Terus yang kedua, ada juga yang lengkap tapi tidak teratur disusunnya, jadi sulit untuk dibaca. Nah, dengan adanya One Map Policy ini, analisis spasial ini jadi mudah untuk dilakukan karena data yang tersedia itu lengkap dan sudah disusun dengan baik. Nah, dibutuhkan suatu instrumen yang mampu mengatur penyusunan data informasi geospasial tematik ini yang merujuk pada satu peta dasar tersebut. Ini meminimalisirkan kejadian tumpang tindih penguasaan lahan yang menjadi permasalahan sebelumnya. Nah, pembahasan yang kedua adalah online single submission dan hubungannya dengan One Map Policy, Sistem Informasi Perencanaan, dan GIS. Yang pertama adalah online single submission, atau bisa dibilang dengan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Ini merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga dari OSS untuk dan atas dasar menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati atau wali kota kepada pelaku usaha yang melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Nah, online single submission ini digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha ini dengan karakteristik yang pertama adalah berbentuk badan usaha maupun perorangan. Terus yang kedua, usaha mikro, kecil maupun usaha besar. Nah, yang ketiga adalah usaha perorangan atau badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum adanya OSS. Nah, usaha dengan modal yang sepenuhnya berasal dari dalam negeri ataupun terdapat komposisi modal asing. Nah, manfaat adanya OSS ini untuk pelaku usaha adalah, yang pertama adalah mempermudah pengurusan berbagai perizinan prasyarat untuk melakukan usaha seperti izin lokasi, izin lingkungan, dan izin bangunan. Terus juga ada mempermudah izin usaha, terus izin operasionalnya juga untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat maupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin. Jadi sebelum diizinkannya pelaku usaha untuk berusaha ini, terdapat komitmen persyaratan izin antara pelaku usaha dengan OSS tersebut. Yang kedua ini, pelaku usaha ini juga difasilitasi dalam terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat, dan real time. Yang ketiga juga, pelaku usaha difasilitasi untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha atau NIB
Dan yang terakhir, pelaku usaha juga difasilitasi dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat. Nah, hubungan online single submission ini dengan One Map Policy, terus sistem informasi perencanaan dan GIS ini, dengan adanya perizinan suatu usaha yang terintegrasi, maka memudahkan suatu pelaku usaha tersebut dalam membangun usahanya. Nah, OSS ini dapat berkaitan dengan One Map Policy. Hal ini dikarenakan di dalam One Map Policy ini terdapat peta tematik khusus pelaku usaha. Nah, jadi misalnya pelaku usaha ini ingin mendaftarkan usahanya ini terkait dengan izin lokasi dan izin bangunan dan izin lingkungan ini, nanti pelaku usaha ini mendaftar, lalu nanti OSS ini melihat dari lokasi yang diinginkan oleh pelaku usaha ini apakah memang diizinkan di dalam One Map Policy ini yang memang dikhususkan untuk misalnya pelaku usaha, dan jika memang sesuai, nanti dengan OSS ini nanti akan diizinkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang Omnibus Law dan hubungannya dengan online single submission. Nah, Omnibus Law ini merupakan istilah dalam penyebutan suatu undang-undang yang bersentuhan dengan berbagai macam topik dan dimaksudkan untuk mengamandemenkan, memangkas, atau mencabut sejumlah undang-undang lainnya. Nah, pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Karya yang telah menjadi undang-undang ini telah disahkan, namun dalam pengesahan ini terdapat beberapa penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Hal ini disebabkan oleh Omnibus Law UU Cipta Kerja ini dinilai masih membawa dampak buruk bagi tenaga kerja maupun buruh. Nah, hubungannya Omnibus Law dengan online single submission ini dapat mengoptimalkan investasi online single submission ini. Nah, jadi kan selama ini online single submission ini tidak berjalan dengan optimal lantaran masih tumpang tindih dengan peraturan antara pusat maupun daerah. Nah, pemerintah ini mencoba merombak kebijakan perizinan berusaha dan kebijakan perpajakannya untuk menggait investasi. Nah, rancangan ketentuan dua kebijakan ini akan disusun dalam Omnibus Law yang berbeda. Sehingga dengan adanya Omnibus Law ini membuat sistem online single submission ini lebih efektif ke depannya. Nah, sekian materi yang saya sampaikan terkait dengan hubungan antara Omnibus Law, online single submission, dan One Map Policy yang berkaitan dengan sistem informasi perencanaan dan GIS. Nah, semoga materi yang saya sampaikan ini dapat berguna bagi kalian, dan kurang lebihnya mohon maaf dalam menyampaikan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.